Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masito, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menampilkan video PPL 2 dengan materi Hukum Paskal dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar alfabetnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu sudah masuk semua ataukah ada yang tidak ya? Oke, kalau misalnya saya pelajaran biasanya kalau dipanggil paling jauh-jauh. Ya, tapi sekarang bukan yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya dosen, kalian sebutkan perbuatan baik apa yang sedang kalian lakukan tadi. Amelia. Iya, meminta izin atau mencium orang tua ya. Dengan cara sama dia bagus menghormati kan sendiri ya. Siapa melakukan orang tua sudah dan mandi. Kita sudah mempelajari bagian ini, tekanan, hidrostati. Masih ingat nggak besarnya kemarin bergantung pada apa saja? Pada apa kemarin? Tekanan hidrostati kemarin bergantung pada kedalaman. Ya, semakin ke dalam maka tekanannya akan semakin besar. Karena yang menekan kita itu jumlah airnya atau volume airnya semakin banyak ya, sehingga tekanan
mempelajari mesin hidrolik itu seperti itu. Ya, jadi nanti kalian hari ini kalian membuat alat peraga, ya alat peraga pompa hidrolik. Nah, kelompok 1 ada Intan, dari Fatul, Azhar, Sylvia, dan Dada. Untuk memanaskan suasana, jadi biar kalian semakin semangat, kita nyanyi ya hari ini. Mau nyanyi? 1, 2, 3. Oke, kalau sudah sekarang kalian duduk silakan berkelompok. 1, 2, 3, 4. Ayo
memahami tentang bunyi hukum Pascal, yaitu tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Yang kedua, kita sudah bisa membuktikan bahwa dengan hukum Pascal, gaya yang lebih kecil dapat mengangkat beban yang lebih berat. Mungkin itu kesimpulan pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan pembelajarannya sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Hidup kita adalah pilihan kanan, kiri, surga, neraka. Kalian pilih yang mana? Surga. Ya, kalau mau surga berarti silakan perbuatan yang mana yang harus kita pilih. Nah, sesuai dengan hukum Newton, kalau kita berbuat baik terus menerus, maka kita akan menjadi sesuatu yang susah dan tidak. Tetapi kalau kalian membiasakannya berbuatnya yang tidak baik, maka itu pun akan menjadi sesuatu yang susah dihentikan. Makanya kalian memilihnya yang baik untuk susah dihentikan, atau yang tidak baik untuk susah dihentikan. Sesuai dengan hukum 1 Newton. Kalau nah itu saja dari ibu, apa kalian mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.